Hai, saya Destiani, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Pendidikan Ganesha sebagai peserta kuliah kerja nyata berbasis daring Undiksa tahun 2021. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 menyerang berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, pariwisata, dan pendidikan. Salah satu aspek yang terserang yaitu psikologis. Tahukah kalian bahwa menurut hasil swab periksa Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyatakan bahwa 69% responden mengalami masalah psikologis di era pandemi COVID-19. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin seperti di gambar ini? Berada di depan tumpukan buku, berada di depan laptop saat pembelajaran daring, memiliki banyak tugas dan sering sakit kepala saat menyelesaikan tugas. Dan alih-alih untuk mengerjakan tugas, kalian lebih memilih untuk mengerjakan atau mencari hal lain yang kurang bermanfaat, seperti bermain game online, scroll-scroll IG, atau hal lainnya. Nah, jika pernah, maka kalian terindikasi mengalami learning burnout. Apa sih learning burnout itu? Jadi, learning burnout atau dapat disebut juga dengan kejenuhan belajar adalah kondisi di mana seseorang mengalami lelah secara fisik dan emosi karena adanya tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sehingga seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, sesuai namanya, learning burnout yaitu kejenuhan dalam belajar. Maka, subjek yang rentan terserang yaitu pelajar. Selain itu, pelajar juga rentan terserang masalah psikologis loh. Masalah psikologis yang dialami siswa atau pelajar tidak dapat diekspresikan secara maksimal dan cenderung untuk direpresi atau ditekan karena tidak ada wadah untuk meluapkan emosinya tersebut. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab learning burnout ini? Yang pertama yaitu adanya tuntutan sekolah yang diberikan kepada siswa, seperti untuk menyelesaikan pembelajaran dan mendapatkan hasil yang baik. Sehingga dengan adanya hal tersebut, siswa cenderung untuk merasa tertekan dan menjadikan pembelajaran itu sebagai beban. Yang kedua, tidak adanya ruang yang cukup bagi siswa untuk berkreativitas, sehingga siswa cenderung untuk pasif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga, kurangnya penghargaan yang diberikan kepada siswa. Padahal penghargaan ini penting didapatkan bagi siswa. Ketika siswa mendapat penghargaan, maka siswa merasa bahwa kerja kerasnya dalam belajar diapresiasi. Selain itu, siswa juga mampu termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, kurangnya hubungan interpersonal baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Maka ketika terjadinya masalah, maka sulit untuk terselesaikan karena kurangnya komunikasi yang terjalin. Yang kelima, besarnya harapan orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya. Dengan adanya hal tersebut, maka siswa menjadi takut akan kegagalan. Selain itu, hukuman yang diberikan ketika siswa tidak mampu mencapai ekspektasi yang diberikan orang tua, maka siswa menjadi trauma dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan pandangan untuk siswa dari sekolah, teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk prestasi belajar yang telah dicapainya. Nah, selain faktor-faktor tersebut, ada juga faktor besar yang menjadi pemicu learning burnout khususnya di masa pandemi COVID-19, seperti kurang interaktif di mana pembelajaran ini guru kurang untuk bisa berkreativitas dan memicu semangat siswa dalam belajar. Selain itu, suasana kelas yang pasif dan kurang maksimal dalam memahami materi. Hal itu juga bersangkutan kepada kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran terkesan monoton, karena seperti yang telah kita alami bersama bahwa dalam pembelajaran daring ini, pembelajaran cenderung untuk terjadi itu dan itu saja, seperti menggunakan Zoom, menggunakan Meet, diberikan tugas dan ujian, dan hal tersebut berulang-ulang sehingga memicu learning burnout pada pelajar. Nah, selanjutnya yaitu indikator dari learning burnout. Ada 4 indikator besar yaitu kelelahan emosi.
meliputi perasaan depresi, rasa sedih, kelelahan emosional, kemampuan mengendalikan emosi, ketakutan yang tidak berdasar, dan kecemasan. Yang kedua, kelelahan fisik. Seperti gejala yang terjadi yaitu sakit kepala, mual, pusing, gelisah, otot sakit, gangguan tidur. Yang ketiga yaitu kelelahan kognitif yang meliputi ketidakberdayaan, kehilangan harapan, dan makna hidup, penghargaan dirinya rendah, munculnya ide bunuh diri, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat, kehilangan motivasi, meliputi kehilangan semangat, kehilangan idealisme, kecewa, pengunduran diri dari lingkungan, kebosanan, dan demoralisasi. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari learning burnout ini? Nah, dari pemaparan sebelumnya, sudah terlihat jelas hal yang paling menonjol yaitu masalah psikologis. Di media massa sudah banyak dimuat dampak-dampak negatif dari learning burnout ini, seperti kecenderungan untuk bunuh diri, putus asa, depresi, putus sekolah, dan memilih untuk menikah dini. Nah, dari hal tersebut, sudah terlihat jelas ya bahwa masalah psikologis yang diakibatkan dari learning burnout ini sangat fatal. Lalu bagaimana sih cara mengatasi learning burnout ini secara sederhana bagi para pelajar di masa pandemi COVID-19? Yuk simak video selanjutnya.